Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada ibadah pagi ini dikutip dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bisakah saudara melihat, saudara merenungkan, dan saudara menyimpulkan bagaimanakah dan sebesar apakah cinta kasih Allah terhadap dirimu? Allah telah memberikan pikiran kepada kita, dan itu adalah merupakan anugerah. Pikiran itu sendiri diperuntukkan untuk diri kita, supaya kita bisa menjadi pribadi yang mampu merancang di dalam memenuhi segala kebutuhan kita. Allah juga, Bapak, Ibu, saudara-saudara, memberikan spiritualitas partodion kepada diri kita masing-masing, dan itu adalah alat untuk mengajak kita supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan juga membawa kita kepada penyadaran akan diri kita sendiri, bahwa kita ada di tengah-tengah dunia ini bukanlah hanya sebagai kelinci percobaan, sebagaimana Allah menciptakan kita segambar dan serupa
dengan dirinya. Allah juga memberikan kepada kita kejiwaan untuk membawa kita kepada proses pengetahuan bahwa kita hari ini sedang di mana dan sedang mengalami apa. Pikiran kita, spiritualitas kita, partodiota, kejiwaan kita, itu adalah merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Jadi saya sepihak kurang setuju kalau memang itu sudah terlanjur kita iakan di dalam diri kita masing-masing, mens sano in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa. Jadi kalau badannya sakit, besudina mana rumah sakit ada ono meneritik dah. Enggak, kamu telah gitu. Jadi kalau dikatakan mens sano in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, gak mutlak. Kalau ditinjau dari segi spiritualitas, Ayub itu mengalami penyakit dari segi badaniah yang sangat luar biasa, tapi jiwanya sehat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Allah menghadiahkan pikiran kita ini, menghadiahkan jiwa kita, menghadiahkan spiritualitas yang ada pada diri kita. Sebenarnya sadar atau tidak sadar, Allah punya rumus tersendiri tentang kita masing-masing. Bagaimanakah persentase, bagaimana perbandingan dari ketiga ini dihubungkan dengan bagaimana kita melalui persekutuan kita terhadap Allah dan juga terhadap manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, coba saudara bayangkan, ketika pikiran saudara tidak sehat, efeknya kepada badan saudara apa? Ketika jiwa saudara tidak sehat, efeknya kepada badan saudara apa? Ketika spiritualitas saudara tidak beres, efeknya kepada badan saudara apa? Bapak Ibu, saudara-saudara, efeknya kita akan menyakiti Tuhan. Efeknya kita akan menyakiti sesama. Efeknya kita akan menyakiti diri kita sendiri. Setabi moloso beres pikiranmu, dengar gaho diho. Tuhan juga nggak berharga sama kau. Dirimu sendiri tak berharga bagi dirimu, orang lain tak berharga, apalagi Tuhan. Kalau Allah menciptakan kita itu segambar dan serupa dengan kita, itu artinya Allah sudah punya nilai tersendiri tentang kita masing-masing. Dan Allah tidak mau kita melenceng daripada nilai itu, supaya tidak berdampak buruk terhadap siapa? Terhadap diri kita, terhadap Tuhan, dan juga terhadap sesama. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, ketika tanda kutip persentase ini tidak sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Tuhan, maka Tuhan punya cara, maka Tuhan punya kedaulatan, maka Tuhan punya strategi untuk membawa kita kepada proses pembaharuan. Tuhan akan membawa kita ke bengkel. Tuhan akan membawa kita ke tempat servis. Lalu kita di sana akan dikotak-katik. Dalam proses pengkotak-katikan itu tentu banyak nilai yang harus disampaikan oleh Tuhan. Dan nilai-nilai itu sendiri otomatis akan membuat sesuatu pembaharuan nilai, pemahaman hidup, pemahaman spiritualitas, pemahaman agama, pemahaman persekutuan, pemahaman nilai-nilai sosial, pemahaman yang lain-lain. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam nats ini Israel itu dibawa ke bengkel.
Kemana? Ke Babel. Ke pembuangan. Dan Tuhan telah menentukan kepada mereka bahwa mereka akan berada di sana selama berapa tahun? Berapa tahun Amang Inang? 70 tahun. Tidak ada yang bisa menggugat ini. Proses pendidikan ini. Kalau SD itu 6 tahun, harus dijalani 6 tahun. SMP itu 3 tahun, harus dijalani. SMA itu 3 tahun, harus dijalani. Tentu sistem pendidikan yang berlaku di SD, SMP, SMA harus dipenuhi. Dan setelah itu menerima kelulusan. Dan dia menerima ijazah. Dan dia bisa masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengosongkan diri itu enggak gampang. Karena yang paling banyak mempengaruhi hidup kita dan mengacaukan ketenangan hidup kita adalah apa? Kepentingan. Sudah yang dah pungu di son, kepentingan do pikirion. Dan adong di luar nih, lan siope. Maksudku apa? Kepentingan ini kan macam-macam. Sampai nanti dia di Medan atau masih di tebing, dia sudah memikirkan kepentingan. Buat neng biakku, buat neng alamatku, buat neng ledakku, buat on. Ya memang manusia tidak bisa lepas dari kepentingan. Tapi kepentingan ini terkadang berbuah banyak. Dan kepentingan ini biasanya berhubungan dengan orang lain. Dan kepentingan ini juga berhubungan dengan apa? Spiritualitas. Tangiang. Dan martamiang. Suatu ngarong bihamu madok martamia dan martami-tami. Tangiang namar lapatan, tangiho, tangi, sadabi, buka pinggol di pertodiommu. Buka roham parbagasan, tangi, dialus ni tangiang na pinasahatmu tu debata. Jalaikon haposanmu, debata na sinopami, tangi. Mendengarkan doamu. Tangiang. Kemampuan mendengar. Tangiang mendengar. Kau mampu mendengar bagaimana Allah menjawab doamu. Dan kamu yakini Allah juga mendengar dengan sungguh apa yang kamu sampaikan kepada dirinya. Amang doho tamoinang. Doa biasanya itu sangat identik dengan kepentingan. Coba saudara inventarisasi doa saudara dalam 1 tahun ini. Saya yakin 90% permintaan. Dan itu sangat jarang dengan ucapan syukur. Bapak Ibu saudara-saudara, kita berdoa sebenarnya bukan menggugat otoritas Allah. Dan boy tangyangmu laho merubah hak ni debata. Jadi doa adalah memang bagian dari permintaan. Sepihak doa adalah bagian daripada perwujudan dari orang-orang percaya atas kepeduliannya kepada orang lain. Sebagaimana dalam nats ini, upayakanlah kesejahteraan negerimu di mana engkau tinggal. Dalam artian, sebagai orang yang percaya, jangan pernah engkau berdalih kepada dirimu untuk tidak bisa menempatkan posisimu dimanapun, dalam kondisi yang bagaimanapun. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung.
Dan kau harus menjadi pribadi yang senantiasa berkontribusi di mana engkau berada. Harus tetap berbuah, fruitful. Halaniaha, ay halak Kristen, dang inganan na manutuho diri na marparbue. Bukan situasimu, bukan tempat yang menentukan engkau berbuah atau tidak. Tapi komunikasimu, persekutuanmu dengan Tuhan. Apapun persoalan yang kamu hadapi pada hari ini, sebenarnya ini menit, ini detik, itu bisa Tuhan ambil daripada dirimu. Untuk itu, jangan pernah berdalih kepada dirimu untuk tidak pernah berbuah. Dan harus senantiasa berbuah. Baik yang lansia ini tetap berbuah. Songon hau harabir nasinuan di joloni joroi. Lama dua semakin begitu luar biasa. Bapak ibu saudara-saudara, kepentingan inilah yang sering menggerogoti diri kita. Dalam nats ini, ketika umat ini terbuang dan sudah ditentukan mereka akan mengalami penderitaan selama 70 tahun, Tuhan mau katakan kepada mereka, ini adalah kedaulatanku, ini adalah otoritasku. Kau tidak bisa memberontak, kau harus tunduk, kau harus dan patuh. Karena apa? Karena perbandingan kejiwaan, spiritualitas dan jiwa yang ada pada dirimu, termasuk pikiranmu, tidak lagi memuliakan diriku. Dan ketika engkau di sini, kau harus mencari aku tiap hari. Maka ketika engkau mencari aku, maka engkau akan menemukan aku. Dan yang kemudian ketika kau di sini selama 70 tahun, engkau harus menentukan integritasmu. Unang mabalabal, unang songopidong gereja. Di burung gereja itu kan kayak gitu. Rodo mana tu son, alay lado mana tu masujid. Alay tetak do kok kamu bidong gereja. Harus punya integritas. Unang terpengaruh kamu tuaka ahli nujum, nabi-nabi palsu yang ada di tempatmu ini. Dan nabi-nabi palsu itu juga bagian daripada orang Israel itu. Kalian harus punya integritas. Dan ingat, saya adalah Allah yang komit dan saya adalah Allah yang konsisten. Ketika saya menyatakan kepada kalian 70 tahun kalian harus di sini, aku akan kembali membawa kalian pulang ke tempat dari mana aku mengangkat kalian ke pembuangan ini. Dan memang Tuhan mengakui dalam nas ini, akulah yang mencerai-beraikan. Bapak ibu saudara-saudara, dalam posisi seperti itulah Allah menginginkan Israel itu tetap berbuah, tetap berkarya, tetap melakukan sesuatu yang terbaik, tetap menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan dan meyakini bukan situasi dan kondisi yang mengatur dirinya menjadi berkat bagi orang lain, tapi Allah yang senantiasa mendampingi dan bersama-sama dengan mereka. Olah ni masuk. Ay olah ni tunga 10 do jata. Karena terganggu nanti orang lain kan. Ngonek pakai jangut do baru sampai menuguton. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, berkarya dan senantiasa menggantungkan diri kepada Tuhan dalam kondisi yang bagaimanapun. Jika kita bisa meletakkan diri kita kepada posisi seperti itu, berarti kita adalah sebagai orang yang percaya, yang tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Dan kita menjadi pribadi yang tunduk kepada pengaturan Tuhan. Dan kita mau menaklukkan diri kepada strategi Allah, bukan strategimu. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, belajarlah berdamai dengan keadaan yang kamu alami. Jangan keadaan itu menjadi sebuah kekuatan yang membuat engkau terlindas dan tidak menjadi pribadi yang berbuah, berintegritas,
dan mampu meletakkan dirimu ke posisi yang benar sehingga engkau menjadi orang yang berpengaruh tanda kutip dan menghasilkan berkat bagi banyak orang. Sebab salah satu cara untuk menciptakan damai sejahtera shalom bersama musuh dalam rumah yang sama adalah menyatakan kepada diri sendiri bahwa pada saat ini saya tidak dalam situasi berperang. Minggu Rogate. Marilah kita menunjukkan doa yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan, bukti dari kepatuhan, bukti dari ketergantungan, bukti dari kesetiaan kita kepada kedaulatan, kepada strategi, kepada cara yang Tuhan boleh berlakukan terhadap diri kita, supaya kita lebih dibentuk, diarahkan kepada mutu dan kepada kualitas yang diinginkan Tuhan kepada kita masing-masing. Yang kedua, marilah kita menunjukkan doa itu sebagai bukti daripada keharmonisan kita kepada Allah dan juga kepada siapa? Kepada sesama. Jadi doa itu adalah pengimplementasian salib itu sendiri. Bagaimana kita terhadap Allah secara vertikal dan bagaimana kita terhadap sesama secara horizontal. Kemudian pakailah doa itu sebagai penunjukan dirimu bertempat di mana. Dan melalui doa itu kau bisa pastikan terhadap dirimu bahwa posisi yang sedang kamu ambil, sikap yang sedang kamu jalani, kepercayaan yang sedang kamu tekuni, itu adalah bagian daripada pengakuan kepatuhan dan ketundukanmu kepada Tuhan. Sebab dengan cara itu engkau akan menjadi saluran berkat kepada semua orang dalam situasi, dalam kondisi yang bagaimanapun. Amin.